Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Boyip TV ya teman-teman. Kali ini kita ada di perumahan Gria Setu Permai di dekat Pasar Setu ya teman-teman. Nah, sudah dilihat di depan saya ini ada dua loyang ya teman-teman. Nah, di atas tungku warna putih. Nanti lebih lengkapnya kita tanya si bapaknya nih ya. Selamat malam Pak De. Malam. Ini kalau boleh tahu namanya siapa nih? Namanya Agus. Pak De Agus ya. Iya. Panggilnya Pak De Agus aja ya Pak De. Boleh. Ini Bebas. tepatnya lokasinya di mana nih Pak De? Ini perumahan apa? GSP, Grand Setu Permai. GSP. Grand Setu. Oh Grand ya. Grand Setu Permai. Grand apa Gria? Oh Gria, sorry. Gria Setu Permai ya Pak De ya. Nah, Kalau ke sana ke arah keluar ya? itu keluar. Kalau Nah. kita belok kanan itu kan itu ke arah Setu ya. Oh, kiri belok kanan? itu arah Cilengsi sana. Oh. Belok kiri Cilengsi. Kiri Cilengsi, kanan Setu ya Iya. Pak De. Di sini Pak De jualan crepes ya Pak De. Iya. Nah, kita lihat Pak De nih. Ada rasa apa aja di sini? Kita sediain ada 8 topping. 8 topping Itu ya yang ada di pipa ini. tiramisu. Pipanya juga unik nih Pak De. Nanti ya. Ini ada rasa Tiramisu, tiramisu, coklat, strawberry, blueberry, cappuccino, ya. sama taro. Oh sama taro. Terus ada lagi mesis sama keju. Oh itu buat taburannya ya di atas. Iya, toppingnya. Ini loyangnya ukuran berapa aja nih Pak De? Yang ini ukuran diameter 30. Kalau yang ini 32. Jadi beda ya? Beda lah, beda sedikit. Dari tebalnya juga beda ini. Enggak juga sih. Sebenarnya ini cuma apa ya, jagaan untuk ini aja nih, jangan Oh sampai. penutup. Ah, Nah itu biar apa tuh Pak De? Satu sih ngalau angin, yang kedua kan supaya jangan jatuh juga ya, karena kan dia kehalang dengan bibirnya loyang ini kan gitu. Oh gitu. Jadi buat selain penghalang angin masuk, juga biar menahan loyangnya ya. Ini di sini yang satu ada relnya ini, ada lubangnya ini. Ini sebenarnya loyang ini yang dibilang loyang semi otomatis. Semi otomatis ya. Semi otomatis pada saat kita beli dia sudah ada segitiganya itu untuk. Nah ini relnya nih. Dia ada segitiga itu untuk ngeratain adonannya. Cuma entah saya nggak ngerti atau nggak ini. Jadi relnya ini sering ketutup dengan adonan sehingga alat tersebut tuh tidak fungsi. Mau nggak mau saya berubah lah pakai yang Simpan manual. ya. Jadi sekarang itu putarannya menggunakan apa Pak De? Ini Oh jadi ini bahannya apa nih? kayu. Kayu ya? Iya, buat sendiri aja lah. Oh buat sendiri ya. Jadi, Karena sebenarnya di online pun ada, cuman permasalahannya juga harganya murah kan gitu. jadi bikin sendiri gitu ya Pak De. Ini juga unik nih standnya Pak De. Ini bikin sendiri Pak De. Ini bikin sendiri. Jadi karena awalnya sih toppingnya nggak di sini kan, saya taruh di samping, tapi kayaknya kurang menarik. Saya coba kreasiin di depan gini kan lebih ada satu daya tarik ya untuk orang yang beli kan gitu. Jadi unik ya Pak De. Ini bikin sendiri ya Pak De? Iya, Dari pipa semuanya. pipa ya. Kalau yang ini ukuran berapa nih? Yang Itu ukuran 3/4 inch. 3/4. Iya. Kalau yang untuk Dan penopang itu berapa ya? Berapa in ya? Kayaknya 2 in deh. 2 in ya. Kalau untuk mejanya ini, Meja juga bikin sendiri. mejanya ukuran berapa nih Pak? Kalau untuk bootnya ini sih ini cuma 90. Tapi kalau dia udah digelar semua
Itu jadinya 1,20 m. Karena ini kan semuanya portable, bisa dilipat. Portable, bisa dilipat ya. Jadi praktis ya pada ya. Iya, karena ada engselnya dan segala macam kan. Tapi bisa buat ditaruh di motor nggak? Bisa. Bisa ya. Ini semua masuk di motor semuanya. Oh, masuk di motor. Iya. Karena mejanya kan kita lipat semua. Ini kalau nggak dilipat itu agak repot ya. Repot berarti ya, Pak. Ya kalau ini kan enaknya simpelnya. Ini awal mula dulu usaha krepes dari mana, Pak? Sebenarnya sih gini ya. Saya kan dagang baru 10 bulan. 10 bulan. Karena setelah resign buka warung di rumah, corona, terus saya juga nggak betah ya udah. Saya lihat-lihat dagang-dagang di pasar malam gitu kan. Akhirnya saya tertarik sih dengan krep ini. Awalnya dari lihat di apa? Di YouTube. Cuma saya coba kombinasikan gitu loh, supaya bagaimana sih yang namanya rasa dan toppingnya pun jadi orang bisa balik lagi lah. Oh gitu ya. Karena makanan ini kan apa ya, kita bisa laku kalau rasanya itu bisa masuk ke lidah hampir semua orang, terutama kalangan krep ini kan kalangannya dari mulai anak-anak sampai ABG kan. Jadi iya. Kalau harganya dari mulai berapa nih, Pak? Saya jual cuma satu topping 5.000, tambah 5.000. topping 2.000, berarti 2 topping bisa 7.000. Oh, 7.000 ya. Jadi maksimal itu 7.000. Kalau tambah topping lagi pasti dia akan nambah lagi 2.000 lagi. Oh, bisa betul. Jadi setiap kenaikan topping nambah 2.000. Jadi ini untuk modal satu stand ini menggunakan pipa ini modalnya berapa nih, Pak? Sebenarnya kalau dihitung modal gimana ya? Saya kebetulan kan juga ada yang pipa-pipa bekas saya mampatin gitu kan. Oh, jadi sisa limbah gitu ya? Iya, terus kayak apa? Kayak ini nih tiangnya nih kan. Tiangnya aluminium, tapi dia bekas tiang jendela aluminium kan. Saya coba buat kan. Jadi meminimalisir modal. Gitu. Jadi total semua yang pada keluarkan berapa kira-kira? Itu sekitar semuanya dengan ini ya sama loyang. all ya. Kalau all itu semua sekitar 400.000 lah. 400.000 ya? Iya. Udah punya 2 loyang sama tungku, Iya. stand plus selainnya juga semua ya? Iya. Wah, luar biasa nih. Karena kan ya kalau mau baru semuanya sih agak-agak. Jadi biar bisa buat inspirasi teman-teman di rumah nih. Ya sih sebenarnya gini. Kita ini kan sekarang udah banyak nih yang namanya produk second tapi berkualitas. Bagaimana kita berkreasi kan, bisa manfaatin. Contohnya kayak gini, di marketplace ini banyak yang second. Banyak yang second juga ya? Sama ini juga second kan gitu. Tinggal bagaimana kita yang namanya mau modal usaha tapi ya nggak perlu modal gede-gede bisa sebenarnya. Cuma bagaimana kita mau berkreativitas. Jadi ini dulu beli loyangnya berapa nih, Pak? 2. Ini harganya kan beda-beda nih pasti nih. Ya, enggak, waktu itu kebetulan ada yang jual butuh loyangnya ini 2 saya beli 150.000. 150.000 ya? Iya, sebenarnya kebarunya ini kan 250.000-an, harusnya 500.000 kan. Harusnya 500.000, tapi karena yang jual butuh gitu kan? Iya. Jadi mungkin nggak kepake lagi atau gimana nggak ngerti lah. Jadi pada beli 150. Iya. Jadi cari-cari dulu gitu ya sebelum. Oh iya, karena kan bagaimana sih yang namanya kita memulai usaha kalau
dengan modal yang minim tapi bisa berjalan kan gitu. Ya itu. Selagi memang semuanya kan masih berfungsi dengan yang apa yang kita harapin kan gitu. Oke, kita lihat dulu dari arah depan ya teman-teman. Nah, dari arah jauh nih, ini menggunakan payung seperti ini ya. Di payung nggak terlalu besar sih payungnya ya. Kemudian ada tiang penopang ini pakai paralon ya teman-teman. Paralon, kemudian yang ini penopang si Rasa ini pakai paralon juga. Di sini ada toppingnya, smile crabs namanya ya, aneka topping, taro, meses, strawberry keju, blueberry, coklat, cappuccino, tiramisu. Nah, ini harganya mulai dari 5.000 ya teman-teman. Kalau nambah topping itu 2.000, berarti 5.000 tambah 2.000 jadi 7.000. Nanti kita akan lihat proses pembuatannya teman-teman. Semoga video ini menginspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan yang bergabung bisa lihat video-video sebelumnya ya, banyak ya teman-teman. Silakan buat para pengusaha pemula ya. Sekarang kita akan lihat proses pembuatannya. Oke, kita akan lihat ini proses pembuatannya ya. Nah, di sini. Oh, itu langsung tuang begitu ya, Pak De? Iya. Ini untuk satu loyang takarannya berapa nih kira-kira, Pak De? Ini 1 sendok sayur. Oh, 1 sendok sayur. Iya. Kan nggak mungkin takaran loyang kan, karena loyangnya gede sebelah kan. Jadi biar nggak ngiri orang. Jadi diratain 1 sendok sayur. Iya. Ini satu hari habis berapa adonan? Tergantung itu ya, tergantung lokasi dagang. Kalau di sini kan paling kita habis dalam satu jerigen yang 5 liter nih, 5. Hah, 5 liter ya? Iya. Satu jeligen habis itu satu hari. Iya. Dari jam berapa itu, Pak De? Paling saya dagang biasanya sih jam 5 gitu kan sampai jam 9. Jam 5 sampai jam 9 habis 5 liter ya? Iya. Luar biasa nih teman-teman. Cappuccino sama apa? Sama blueberry. Kalau untuk selainya ini belanjanya di mana nih, Pak De? Oh, di toko bahan baku kue. Oh, bahan baku kue ada ya? Iya. Selai sebenarnya ada macam-macam ya, ada murah, ada yang Tergantung jenis apa ya? iya. Kalau saya upayakan yang enak di lidah lah, yang orang ngeluarin duit jadi nggak sia-sia kan. Ini tingkat kematangan berapa lama, Pak De? Kalau kompornya sudah teflonnya sudah panas, paling 1 menit, setengah menit sudah. Setengah menit ya? Iya. Kalau Tapi ketahanan, kalau dia nggak panas pun jadi nggak bisa juga sih, nggak bisa dibikin ini, pasti hasilnya nggak sebagus kayak gini. oh gitu. Ini untuk ketahanan berapa lama nih, Pak De? Crispy-nya ini sebenarnya nggak gitu lama ya, 30 menit lah ya. 30 menit ya. Kalau bahan adonannya apa aja nih, Pak De? Di situ ada tepung terigu, tepung beras, sama tapioka, terus susu bubuk tapi yang full cream. Oh, full cream. Kira-kira pakai telur nggak, Pak De? Pakai tapi sedikit ya. Oh, sedikit saja ya. Iya. Paling dalam satu jerigen itu telurnya 2. Tapi dia yang lebih dominan ini yang agak itu susunya ya. Susunya. Oh, ini setelah dipakai dibersihkan.
Iya, karena masalahnya kan gini, topping ini kan pasti berminyak. Ya. Pada saat dia berminyak kita udah langsung bikin lagi, nantinya dia hasilnya nggak crispy gitu loh. Oh. Jadi kuncinya salah satunya itu ya, Pak De? Salah satunya itu pun juga mana ya, kita ya bisa kayak gini karena kendalanya apa awal-awalnya kan gitu. Tapi ada bisa ketemu dengan sendiri ya kan, penyiasatan. Iya. Jadi ini kalau untuk bahan ini apa aja nih Pak De? Bahan dari si loyang ini? Oh, kalau ini sih aluminium ya. Aluminium. Dia kan sebenarnya ada dua jenis. Yang satu baja, yang satu aluminium. Kalau baja itu lebih mahal sih. Oh, Harganya 2 kali lipat dari aluminium. 2 kali lipat dari aluminium ya? Cuma keunggulannya itu kan dia tahan panasnya bisa lebih merata gitu loh. Penyebaran panasnya dia sumber panas itu akan merata. Kalau Ke yang seluruh baja itu? sudut. Iya, Oh, yang gitu. baja. Kalau yang aluminium ini? Kalau yang ini enggak, dia tergantung sumber apinya di mana. Jadi dia akan bertahan di situ? Nggak Iya, menyebar? nyebar sih, tapi ini nggak tahan lama untuk panasnya. Dia sudah panas, matiin kompor, nggak berapa lama dia akan dingin. Tapi beda dengan yang baja ini kan, dia akan nyimpen panasnya ini lebih. Lebih lama? Iya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sedikit informasi dari Pak De yang berlokasi di Jalan Perumahan Gria 1 Permai. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini atau yang ada di lokasi ini, silahkan mampir ke sini ya. Sekadar untuk mencicipi atau ingin bertanya-tanya, beliau ada di sini teman-teman. Jadi cukup sekian dulu, mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pengusaha kertas pemula ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.